Selamat datang di Intri Channel, masih bersama saya Ibnu Malik. Di video kali ini kita akan membuat suatu video learning journal lagi yang mungkin kemarin kita telah membuat video learning journal tentang mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang diampu oleh dosen mata kuliah Bapak Dr. Adi Kusuma selaku dosen pengampunya. Nah, di video kali ini akan membuat series learning journal terkait MPK kualitatif, yang dimana pada pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang kualitatif pembahasan tentang RPS, rencana pembelajaran studi. Nah, di RPS itu dijelaskan bahwasanya terdapat beberapa poin nilai yang akan mendapatkan nilai dari beberapa poin tersebut. Jadi ketika kita melaksanakan tugas dan juga dari learning journal, pembuatan video learning journal, dan juga kehadiran serta tugas-tugas lain yang jika dikerjakan itu akan menambahkan nilai pada mata kuliah ini. Nah, dari MPK kualitatif, bab pertama yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Adi yaitu tentang skripsi adalah pendahuluan. Bab 1 skripsinya adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini yang berisi tentang penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti. Nah, bab ini juga berisi tujuan, manfaat, metodologi, dan juga sistematika penulisan skripsi. Dilanjut pada bab 2 skripsi adalah bagian yang berisi tinjauan pustaka atau kajian kepustakaan. Nah, bab ini berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran, dan juga penelitian yang terdahulu. Jadi penelitian yang terdahulu itu apakah masih relevan jika dipakai untuk penelitian sekarang dengan topik penelitian. Nah, di bab 3 dijelaskan bahwasanya skripsi adalah bab yang berisi metode penelitian yang digunakan dalam skripsi. Jadi di bab 3 itu terdapat metode penelitiannya. Jadi pakai metode apa nih di penelitian yang kita akan buat gitu. Lalu bab ini juga menjelaskan tentang pendekatan, desain, dan analisis yang direncanakan. Jadi itulah yang dijelaskan di bab 3. Nah, di bab 4 skripsi berisi hasil penelitian dan juga pembahasannya. Jadi di bab 4 ini itu merupakan jawaban dari kita persoalan yang kita jelaskan di bab 1 gitu tuh. Bab ini juga, bab 4 itu merupakan bagian penting dalam skripsi yang menjelaskan temuan penelitian secara rinci. Nah, di bab terakhir atau bab 5 skripsi adalah bagian akhir ya. Tentu saja bab 5 itu merupakan bagian akhir atau kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian. Nah, bab ini itu berfungsi tentang merangkum temuan utama yang menjelaskan implikasi dan mengidentifikasi area yang perlu diteliti lebih lanjut. Jadi itulah sekilas seputar tentang penjelasan dari pertemuan pertama. Oh ya, tadi juga pembahasan tentang RPS ya. Dari RPS itu pun Pak Dr. Adi Kusuma menjelaskan tentang pengalaman beliau ketika membuat suatu penelitian dari kampus. Kalau misalkan sarjana biasanya itu kita hanya tinggal mencari data lalu mengeksekusi data tersebut. Sedangkan kalau misalkan S2 itu kita harus membuat ilmu baru, sama juga dengan S3. Saya lupa lagi penjelasannya seperti apa, tapi kurang lebih yang Pak Adi jelaskan itu seperti itu. Nah, mungkin itu yang dijelaskan dari pengalaman beliau ketika beliau dari sarjana sampai menjadi dokter. Nah, selain dari pembahasan pengalaman beliau, di RPS pun dijelaskan bahwasanya nilai itu wajib diambilnya dari kehadiran. Nah, kehadiran itu penting ya teman-teman ketika RPS dijelaskan. Nah, kehadiran ini tuh kehadiran sama LG nih, pembuatan video. Nah, itu nilainya sangat berharga. Makanya kenapa untuk para mahasiswa dan juga untuk orang-orang yang diajar oleh beliau khususnya gitu ya, itu kehadiran penting teman-teman. Kehadiran itu penting dan juga pembuatan video. Pokoknya yang paling penting di antara semua tugas itu pasti tugas learning journal. Karena apa? Karena ketika kita melihat UTS dan juga UAS, pasti anak-anak tuh dilihatnya tugasnya itu pasti sulit. Tugasnya sulit. Nah, alasan beliau kenapa learning journal itu dibuat karena untuk mengangkat derajat dari nilai tersebut gitu tuh. Jadi ketika nilai anak-anak itu kurang ketika mengerjakan UTS dan juga UAS, nah
Pak Adi Dokter Adi Kusuma ini itu berinisiatif ya untuk anak-anak dan juga untuk para mahasiswanya membuat learning journal setiap setelah apa namanya, pertemuan. Jadi ketika seminggu sekali kan pertemuan. Jadi setiap seminggu sekali pula learning journal itu dibuat. Dan jangan lupa kehadiran ya. Pokoknya kehadiran itu penting banget teman-teman ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam.